Ini adalah kisah sebuah bukit yang diselimuti kabut tebal dan dihantui oleh kisah-kisah penuh misteri. Bukit itu dikenal dengan nama Bukit Bertuah, sebuah tempat yang diakini menyimpan kutukan dari masa lalu. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani menginjakan kaki di sana akan tersesat selamanya atau dihantui oleh roh-roh yang tidak bisa menemukan kedamaian. Namun, bagi Putri Mayangsari, pewaris kerajaan yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, kisah-kisah menyeramkan itu justru membangkitkan keberaniannya. Ketika mendengar bahwa bukit tersebut pernah menjadi tempat suci sebelum diselimuti oleh kegelapan, ia memutuskan untuk mencari kebenaran di balik legenda itu. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah negeri yang jauh, tersembunyi di antara hamparan hutan hijau dan sungai berkelok, berdiri sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Indrasari. Negeri ini diberkahi tanah subur, hasil panen melimpah, serta rakyat yang hidup rukun dan damai. Raja yang memimpin, Prabu Dharmawijaya, dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Namun, di balik kemakmuran itu, sebuah legenda tua menyelimuti negeri ini. Dikatakan bahwa suatu hari, tanah kerajaan akan mengalami cobaan besar, dan hanya mereka yang berhati suci yang akan mampu menyelamatkannya. Sang raja sendiri seringkali memikirkan ramalan itu, tetapi ia memilih untuk tetap memimpin dengan kebijaksanaan, berharap bahwa bencana yang diramalkan tak akan pernah datang. Di tengah negeri yang damai ini, terdapat seorang putri jelita bernama Putri Mayangsari. Ia bukan hanya terkenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Setiap hari, ia berjalan-jalan ke desa, membantu rakyat yang membutuhkan, berbagi makanan, serta mendengarkan keluhan mereka. Semua orang mencintainya dan percaya bahwa di bawah kepemimpinannya kelak, kerajaan akan tetap sejahtera. Namun, di sudut lain kerajaan, seorang pangeran muda bernama Raden Purnama menyimpan ambisi besar. Ia adalah putra mahkota, namun hatinya diliputi ketamakan. Ia menginginkan kekuasaan mutlak dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan tahta yang dijanjikan. Rasa iri pada adiknya, Putri Mayangsari, semakin membakar hatinya, sebab rakyat lebih mencintai putri itu dibanding dirinya. Suatu malam, di bawah langit yang dipenuhi bintang, seorang pendeta tua datang ke istana. Ia dikenal sebagai Ki Jaya Langit, seorang pertapa bijak yang sering memberikan petuah kepada raja-raja terdahulu. Dengan wajah serius, ia memperingatkan Prabu Dharmawijaya bahwa ancaman besar akan segera tiba. Tanah ini akan bergetar, langit akan menangis, dan hanya yang berhati murni yang akan bertahan, katanya. Mendengar itu, Raja Dharmawijaya semakin gelisah. Ia bertanya kepada Ki Jaya Langit, "Apa yang harus kami lakukan agar dapat selamat dari bencana ini?" Pendeta itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Hanya mereka yang berhati tulus yang akan menemukan keselamatan." Tanpa diketahui banyak orang, Raden Purnama mendengar percakapan itu dari balik tirai. Ia mengernyitkan dahi, mencoba memahami maksud kata-kata sang pendeta. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Apakah ini pertanda bahwa tahta yang diidamkannya akan terguncang? Apakah ada seseorang yang akan merebut kekuasaannya sebelum ia sempat mengklaimnya? Di sisi lain, Putri Mayangsari yang juga mendengar ramalan tersebut justru berdoa dengan tulus. Ia berharap agar apapun yang terjadi, rakyat kerajaan tetap selamat. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi hanya ingin melihat kedamaian terus bersemi di tanah kelahirannya. Hari-hari berlalu, dan kegelisahan semakin menyelimuti istana. Raja berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya di depan rakyatnya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa badai besar sedang mendekat. Namun, apa yang akan terjadi, tak seorang pun yang benar-benar tahu. Sampai pada suatu malam, ketika angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan langit yang semula jernih mendadak diselimuti awan hitam pekat. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya pun dimulai. Malam itu, langit di atas kerajaan Indrasari tampak berbeda dari biasanya. Awan hitam pekat menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan kehadirannya yang mencekam. Petir menyambar di kejauhan, menggoreskan kilatan cahaya yang sesekali menerangi istana megah. Angin bertiup semakin kencang, membawa serta desir kecemasan yang merayapi hati setiap penghuni kerajaan. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi, tetapi ada perasaan tak menyenangkan yang menggantung di udara, seakan-akan alam sedang memberikan peringatan. Di dalam istana, Raja Dharmawijaya berdiri di balkon,
memandangi langit dengan dahi berkerut. Ia dapat merasakan bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Kata-kata Ki Jaya Langit kembali terngiang di telinganya, memperdalam kegelisahan yang telah menyelimuti hatinya selama berhari-hari. Ia menoleh ke arah Putri Mayangsari yang berdiri di sampingnya. Gadis itu tampak tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di bagian lain istana, Raden Purnama duduk termenung di dalam kamarnya. Ia tak dapat mengusir kegelisahan yang mengganggu pikirannya. Apakah ini tanda bahwa ramalan itu akan segera menjadi kenyataan? Apakah ada sesuatu yang akan menghalangi jalannya menuju tahta? Ia menggenggam cawan emas di tangannya dengan erat, jari-jarinya bergetar halus. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut apa yang seharusnya menjadi milikku, gumamnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Tanah bergetar pelan, membuat beberapa penghuni istana keluar dari kamar mereka dengan wajah penuh kebingungan. Suara aneh itu semakin mendekat, seperti gemuruh ombak besar yang bergulung dari lautan, padahal kerajaan ini jauh dari pantai. Para prajurit berlarian keluar gerbang istana, mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dari para penjaga yang bertugas di menara pengawas. "Celaka! Ada sesuatu yang datang dari hutan!" teriak mereka panik. Orang-orang bergegas menuju tembok pertahanan kerajaan, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir ketakutan. Dari dalam hutan lebat yang mengelilingi kerajaan, muncul kabut tebal berwarna keunguan, menyelimuti pepohonan dan bergerak perlahan menuju perbatasan desa. Kabut itu tampak hidup, berputar-putar dengan gerakan tak wajar, seakan memiliki kesadaran sendiri. Penduduk desa yang melihat fenomena aneh itu mulai panik. Beberapa orang berlari ke dalam rumah mereka dan mengunci pintu rapat-rapat, sementara yang lain bergegas menuju istana untuk mencari perlindungan. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para tetua bergumam dalam doa, berharap keajaiban dapat menyelamatkan mereka dari bencana yang tampaknya akan segera menimpa. Raja Dharmawijaya segera mengumpulkan para penasihatnya di ruang utama istana. Ki Jaya Langit pun dipanggil dengan segera. Sesaat setelah pendeta tua itu tiba, ia hanya menutup mata dan menarik napas dalam. "Ramalan itu mulai menjadi kenyataan," ujarnya pelan. "Kabut yang kau lihat itu bukan kabut biasa, melainkan pertanda bahwa tanah ini sedang mengalami perubahan besar. Jika kita tidak bertindak dengan bijak, kerajaan ini bisa saja binasa." Mendengar itu, Putri Mayangsari merasa hatinya semakin gelisah. "Apa yang bisa kita lakukan, Ki Jaya Langit?" tanyanya dengan suara lembut tetapi penuh kecemasan. Pendeta tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Hanya mereka yang berhati suci yang akan menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Aku percaya, Putri, bahwa engkau memiliki peran penting dalam mengatasi bencana ini." Sementara itu, Raden Purnama semakin resah. Ia merasa bahwa semua orang mulai memusatkan perhatian pada adiknya. Jika benar hanya yang berhati suci yang dapat menyelamatkan kerajaan ini, maka dirinya akan tersingkir. Tidak, ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia menggenggam pedangnya dengan kuat. Matanya menyala dengan niat yang tersembunyi. Di luar istana, kabut semakin mendekat, perlahan merayapi tanah kerajaan seperti tangan tak kasat mata yang ingin menelan semuanya ke dalam kegelapan. Jeritan mulai terdengar di berbagai penjuru desa, menandakan bahwa bencana yang telah lama diramalkan akhirnya tiba. Dan di tengah kekacauan itu, takdir mulai bergerak, menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan terjatuh. Kabut keunguan itu terus merayap, seperti makhluk hidup yang memiliki kehendak sendiri. Ia melingkupi pepohonan, menyusup ke sela-sela rumah, merambat di atas tanah, dan menutupi seluruh desa di kaki kerajaan. Udara menjadi berat, dan aroma aneh menyeruak, menyesakkan dada siapapun yang menghirupnya. Jeritan demi jeritan terdengar di kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada mereka yang tersentuh kabut itu, tetapi satu hal pasti, siapapun yang tertelan oleh pekatnya kabut tak lagi terdengar suaranya. Di dalam istana, Raja Dharmawijaya menatap kejadian di luar dengan wajah tegang. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana, tetapi tidak ada pengalaman atau pelatihan yang dapat mempersiapkannya menghadapi bencana sebesar ini. Ia berbalik menatap Ki Jaya Langit dengan tatapan penuh harap. "Katakan padaku, apa yang harus kami lakukan?" Suaranya bergetar halus,
menyadari bahwa nasib seluruh kerajaannya kini bergantung pada keputusan yang akan ia ambil. Pendeta tua itu menghela napas panjang, seolah menanggung beban berat yang tak terlihat. "Ini bukan sekadar kabut biasa, Baginda," ucapnya dengan suara penuh kebijaksanaan. "Ini adalah kabut kutukan yang telah lama tertidur di dasar tanah kerajaan ini. Aku telah memperingatkan para leluhurmu bertahun-tahun lalu, tetapi mereka menganggap ramalan itu hanyalah dongeng belaka. Kini, kutukan itu telah bangkit." Putri Mayangsari yang mendengarkan percakapan itu semakin merasa gelisah. Ia tidak dapat memahami mengapa negeri yang damai ini harus menghadapi kutukan mengerikan seperti ini. "Kutukan dari siapa, Ki Jaya Langit?" tanyanya dengan suara lirih, tetapi sorot matanya menunjukkan tekad kuat untuk mencari jawaban. "Siapa yang begitu tega mengutuk tanah yang telah memberikan kehidupan bagi begitu banyak orang ini?" Ki Jaya Langit memejamkan mata sejenak sebelum menjawab, seolah mengingat kembali peristiwa masa lampau yang telah lama terkubur. "Dahulu kala, sebelum kerajaan ini berdiri, ada seorang tabib sakti bernama Nyi Sekar Puspa. Ia adalah penyembuh hebat yang memiliki ilmu luar biasa. Namun, kesaktiannya membuatnya dijauhi oleh para penguasa saat itu. Mereka takut akan kekuatannya dan menganggapnya sebagai ancaman. Maka, mereka mengusirnya dari tanah ini dengan paksa, membiarkannya tersesat di hutan belantara tanpa makanan dan air." Mata Putri Mayangsari membulat. Apa yang terjadi padanya? Dalam keputusasaan, Nyi Sekar Puspa mengutuk tanah ini sebelum menghembuskan napas terakhirnya, jawab Ki Jaya Langit. Ia bersumpah bahwa suatu hari, tanah ini akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Kesuburan akan berubah menjadi kehancuran, dan hanya mereka yang memiliki hati yang benar-benar murni yang dapat menghentikan kutukannya. Kata-kata itu bergema di ruangan, membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang menjalar hingga ke tulang. Raja Dharmawijaya mengepalkan tangan, matanya dipenuhi kesedihan. Kesalahan para leluhur kini menjadi beban bagi anak cucunya, gumamnya lirih. "Apakah ada cara untuk menghentikan ini?" Ki Jaya Langit mengangguk pelan. "Ada, tetapi jalannya tidak mudah. Seseorang harus menemukan peninggalan terakhir Nyi Sekar Puspa yang tersembunyi di Bukit Suci. Hanya dengan benda itu, kabut kutukan dapat ditenangkan." Raden Purnama yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Jika benda itu benar-benar ada, mengapa kita baru mengetahui tentangnya sekarang?" Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan. Ia tidak suka mendengar bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada dirinya. Ia tidak bisa membiarkan adiknya, Putri Mayangsari, menjadi pusat perhatian dalam situasi ini. Ki Jaya Langit menatap Raden Purnama dengan sorot tajam. Karena selama ini, hanya mereka yang memiliki hati murni yang dapat mendengar bisikan rahasia ini. Kalimat itu bagaikan tamparan bagi Raden Purnama. Wajahnya memerah, tetapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kemarahannya. Di luar istana, kabut semakin mendekat. Jeritan mulai terdengar dari dalam desa, tanda bahwa waktu semakin menipis. Raja Dharmawijaya mengambil keputusan cepat. "Kita harus menemukan peninggalan itu sebelum semuanya terlambat." Putri Mayangsari mengangguk mantap. "Aku akan pergi," katanya tanpa ragu. Raden Purnama menatap adiknya dengan mata berkilat. Jika perjalanan ini menentukan siapa yang berhak menyelamatkan kerajaan, maka ia juga harus ikut. Namun, bukan karena niat baik, melainkan karena ia tidak akan membiarkan Putri Mayangsari mengambil kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya. Di bawah langit yang semakin gelap, perjalanan menuju Bukit Suci pun dimulai. Di bawah langit kelam yang dipenuhi awan gelap, Putri Mayangsari, Raden Purnama, dan sekelompok prajurit pilihan bersiap untuk melakukan perjalanan menuju Bukit Suci. Bukit itu berada jauh di luar perbatasan kerajaan, tersembunyi di tengah hutan lebat yang jarang dimasuki manusia. Menurut legenda, di sanalah peninggalan terakhir Nyi Sekar Puspa berada, satu-satunya harapan untuk menghentikan kabut kutukan yang perlahan melahap negeri mereka. Ki Jaya Langit berdiri di hadapan mereka, memberi wejangan terakhir sebelum mereka berangkat. "Jalan yang akan kalian tempuh bukanlah jalan biasa," katanya dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Bukit Suci dilindungi oleh kekuatan lama, dan hanya mereka yang memiliki keberanian serta ketulusan hati yang dapat mencapai puncaknya." Putri Mayangsari menatap pendeta tua itu dengan tekad membara. "Aku akan melakukannya, Ki Jaya Langit."
Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Aku harus menyelamatkan rakyatku. Wajahnya yang lembut dipenuhi keberanian yang tak tergoyahkan. Ia telah mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan rakyat sejak kecil, dan sekarang ia akan berjuang hingga akhir demi negeri yang dicintainya. Di sisi lain, Raden Purnama mendengus pelan. Ia tidak menyukai cara orang-orang memandang Mayang Sari seolah-olah dialah satu-satunya harapan kerajaan. Ia adalah putra mahkota, pewaris tahta, dan seharusnya semua perhatian tertuju padanya, bukan adiknya. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya. Jika ia berhasil menemukan peninggalan lebih dulu, maka namanya akan dikenang sebagai penyelamat kerajaan, bukan Mayang Sari. Dengan restu dari Raja Dharmawijaya dan rakyat yang berkumpul di gerbang istana, rombongan itu pun berangkat. Mereka menunggang kuda, melewati jalan berbatu yang mengarah ke hutan lebat di perbatasan kerajaan. Angin dingin bertiup kencang, membawa serta desiran kabut tipis yang seolah mengikuti perjalanan mereka dari kejauhan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di tepi hutan. Pepohonan besar berdiri menjulang. Dahan-dahannya melengkung seperti tangan raksasa yang mencoba menghalangi mereka masuk. Cahaya matahari hampir tak bisa menembus kanopi dedaunan yang lebat, menciptakan suasana yang suram dan penuh misteri. Burung-burung hutan berhenti berkicau, seakan memberi peringatan bahwa tempat ini bukanlah tempat yang boleh dimasuki sembarang orang. Salah satu prajurit menggigil ketika ia menatap ke dalam kegelapan hutan. "Apakah kita benar-benar harus melewati tempat ini, Gusti Putri?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan." Mayang Sari menoleh ke arah Ki Jaya Langit yang ikut dalam perjalanan ini. Sang pendeta mengangguk pelan. "Tak ada jalan lain. Hutan ini adalah gerbang menuju Bukit Suci. Kita harus terus maju." Dengan hati-hati, mereka memasuki hutan. Suasana semakin mencekam seiring langkah kaki mereka menapaki tanah lembab yang ditutupi lumut. Pepohonan berbisik pelan saat angin menerpa dahan-dahannya, menciptakan suara samar yang terdengar seperti desahan makhluk tak kasat mata. Setiap langkah terasa berat, seolah hutan ini mencoba menahan mereka, tidak ingin mereka melanjutkan perjalanan. Raden Purnama mulai merasa gelisah. Ia tidak menyangka perjalanan ini akan sesulit ini. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir ketakutan yang mulai menyusup ke dalam pikirannya. "Ini hanya hutan," gumamnya dalam hati. "Aku tidak boleh kalah oleh perasaan ini." Namun, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di kejauhan, seperti sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Rombongan segera berhenti, berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya. Ki Jaya Langit memejamkan mata, merasakan energi di sekitar mereka. Ketika ia membukanya kembali, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. "Kita tidak sendirian," bisiknya. Mayang Sari menggenggam erat tali kekang kudanya. Ia tahu bahwa mereka baru saja memulai perjalanan, tetapi bahaya sudah mulai mengintai. Hanya satu hal yang pasti, mereka harus terus maju, apapun yang menghadang mereka di dalam hutan ini. Semakin jauh mereka melangkah ke dalam hutan, semakin pekat kabut yang mengelilingi rombongan. Pepohonan menjulang tinggi seperti raksasa yang diam, menciptakan bayangan gelap yang menari-nari di antara batangnya. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik hewan liar, hanya kesunyian yang mencekam. Angin seolah berhenti berembus, meninggalkan udara yang berat dan pengap. Hutan ini bukanlah tempat biasa. Ia menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Putri Mayang Sari menatap sekeliling dengan waspada. Nalurinya mengatakan bahwa mereka sedang diawasi. Ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang memperhatikan mereka, tetapi ia merasakan tatapan yang menyusup ke dalam tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. Tangannya meraba belati kecil yang terselip di pinggangnya, senjata yang mungkin tidak cukup untuk melindunginya, tetapi cukup untuk memberinya keberanian. Ki Jaya Langit berhenti sejenak, mengangkat tangan sebagai tanda agar rombongan tidak melangkah lebih jauh. Ia menunduk, merasakan energi di tanah tempat mereka berpijak. "Tempat ini adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib," katanya dengan suara pelan, tetapi tegas. "Jangan lakukan sesuatu yang dapat membangunkan roh-roh yang berdiam di sini." Raden Purnama mendengus pelan, tidak senang dengan kata-kata itu. Baginya, ini hanyalah hutan biasa yang dipenuhi dengan mitos dan ketakutan yang dilebih-lebihkan. Ia menggenggam pedangnya lebih erat.
Kita tidak boleh berhenti hanya karena cerita lama, Ki Jaya Langit. Jika kita ingin mencapai Bukit Suci sebelum terlambat, kita harus terus maju. Salah satu prajurit yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti dan mengerang pelan. Semua orang menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya melebar penuh ketakutan. Aku mendengar suara seseorang memanggil namaku, bisiknya dengan suara gemetar. Suara itu berasal dari dalam hutan. Ki Jaya Langit menghela napas berat. Jangan dengarkan, katanya tegas. Itu bukan suara manusia. Roh-roh yang terjebak di tempat ini berusaha menyesatkan kita. Namun, prajurit itu tampak bimbang. Ia melangkah mundur, mencoba melihat ke dalam kegelapan di antara pepohonan. Dan saat itulah, sesuatu bergerak di sana. Sebuah bayangan hitam yang melayang di antara batang pohon, tanpa suara, tanpa wujud yang jelas. Hanya dua mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Seketika, jeritan pecah dari mulut prajurit itu. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Para prajurit lain segera mengangkat senjata, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Putri Mayangsari dan Raden Purnama. Bayangan itu tetap diam di tempatnya, menatap mereka dengan sorot mata yang tajam dan penuh amarah. Mayangsari menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Ia tahu bahwa mereka telah memasuki tempat yang bukan milik mereka. Apa yang harus kita lakukan, Ki Jaya Langit? Tanyanya dengan suara pelan. Pendeta tua itu menarik napas dalam dan mulai merapal doa dengan suara rendah. Tangannya bergerak membentuk simbol perlindungan di udara. Kita tidak boleh melawan mereka, ujarnya. Mereka bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan pedang. Kita harus menunjukkan bahwa kita datang bukan sebagai perusak, tetapi sebagai pencari kebenaran. Namun, Raden Purnama tidak setuju. Ia menghunus pedangnya dan melangkah maju dengan berani. Aku tidak takut pada bayangan, serunya dengan lantang. Jika mereka mencoba menghalangi jalanku, aku akan menghancurkan mereka. Seketika, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Bayangan itu bergerak, seolah menanggapi ancaman dari Raden Purnama. Pepohonan berguncang tanpa sebab yang jelas, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Mayangsari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa jika Raden Purnama terus memprovokasi mereka, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Ia menatap kakaknya dengan penuh ketegangan. "Kakanda, hentikan. Ini bukan cara yang benar," serunya. Namun, Raden Purnama tidak mendengarkan. Ia melangkah lebih jauh ke depan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dan pada saat itu, bayangan itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil, menyelimuti tubuhnya dalam kabut hitam pekat. Jeritan Raden Purnama menggema di dalam hutan. Jeritan Raden Purnama menggema di seantero hutan, bergema di antara pepohonan tinggi yang seolah bergetar mendengar suara kesakitan itu. Semua orang membeku. Mata mereka terpaku pada kabut hitam yang menyelimuti tubuh sang pangeran. Bayangan itu bukan sekadar kegelapan biasa. Ia bergerak, berputar-putar seperti asap hidup yang mengikat dan menjerat mangsanya. Raden Purnama mengerang. Tubuhnya menggigil saat hawa dingin menusuk tulang belulangnya. Putri Mayangsari menatap kakaknya dengan mata terbelalak. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, ingin menarik Raden Purnama dari genggaman bayangan itu. Namun, Ki Jaya Langit dengan cepat menahan lengannya, mencegahnya mendekat. "Jangan, Putri. Itu bukan kegelapan biasa. Jika kau mendekat tanpa perlindungan, kau juga akan terseret ke dalamnya." Mayangsari menoleh dengan panik. "Tapi kakanda akan terbunuh," serunya, air mata hampir menggenang di matanya. Ki Jaya Langit tetap tenang meskipun situasi di hadapan mereka begitu genting. Ia memejamkan mata sejenak, kemudian mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh segelintir orang bijak. Tangannya bergerak perlahan, menggambar simbol di udara, dan dari telapak tangannya, cahaya keemasan mulai muncul, bersinar lembut namun kuat. Cahaya itu berpendar semakin terang, menerangi kegelapan di sekitar mereka. Bayangan yang menjerat Raden Purnama mulai berguncang, seolah terganggu oleh keberadaan cahaya suci itu. Suara bisikan yang sebelumnya memenuhi hutan perlahan-lahan mereda, berganti dengan raungan pilu yang terdengar dari arah kabut hitam. Tiba-tiba, dengan sebuah dentuman kecil,
Bayangan itu melepas cengkeramannya dan melayang mundur ke dalam kegelapan hutan. Raden Purnama terjatuh ke tanah, terengah-engah seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam di dasar laut. Tubuhnya berkeringat dingin, matanya kosong, dan bibirnya bergetar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mayang Sari bergegas berlutut di samping kakaknya. "Kakanda," panggilnya dengan penuh kekhawatiran. Ia mengguncang bahu kakaknya dengan lembut. Tetapi Raden Purnama masih belum merespons. Matanya menatap kosong ke langit, seolah pikirannya masih tersesat di dunia lain. Ki Jaya Langit mendekat dan menyentuh dahi sang pangeran. Ia menghela napas berat, lalu berkata, "Jiwanya masih ada di sini, tetapi sebagian dari dirinya telah tersentuh oleh kegelapan. Dia masih bisa diselamatkan, tetapi waktunya tidak banyak." Mayang Sari merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Pendeta tua itu menatap lurus ke arah puncak bukit yang samar terlihat di kejauhan. "Kita harus segera mencapai Bukit Bertuah. Di sanalah peninggalan Nyi Sekar Puspa berada, dan hanya dengan benda itu kita bisa mengusir kegelapan yang telah merasuki tubuh Raden Purnama." Prajurit yang lain tampak ragu. Mereka telah melihat sendiri bagaimana bayangan itu menyerang dan hampir mengambil nyawa pangeran mereka. "Tapi, bagaimana jika kita bertemu dengan makhluk itu lagi?" salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. Ki Jaya Langit menatap mereka dengan bijak. "Ketakutan kalian wajar, tetapi ingatlah bahwa kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita berhenti di sini, maka bukan hanya nyawa Raden Purnama yang terancam, tetapi seluruh kerajaan." Kata-kata itu membangkitkan semangat yang tersisa dalam diri para prajurit. Mereka mengangguk. Meskipun ketakutan masih menggantung di hati mereka, mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Hanya ada satu pilihan, maju ke Bukit Suci, apapun rintangannya. Dengan penuh kehati-hatian, Mayang Sari dan yang lainnya membantu Raden Purnama berdiri. Ia masih lemah, tetapi ia mampu berjalan dengan bantuan seorang prajurit. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, meninggalkan jejak langkah di tanah lembab yang kini terasa semakin dingin. Di kejauhan, di antara pepohonan yang bergoyang pelan, sepasang mata merah masih mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Setelah melewati kegelapan hutan yang penuh dengan misteri dan bahaya, rombongan Putri Mayang Sari akhirnya tiba di kaki Bukit Bertuah. Di hadapan mereka, bukit itu menjulang megah. Puncaknya diselimuti kabut tipis berkilauan yang tampak seperti perak ketika diterpa cahaya bulan. Namun, meskipun pemandangan itu terlihat indah, mereka semua tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Bukit ini bukan hanya tempat biasa, melainkan sebuah wilayah suci yang dijaga oleh kekuatan kuno yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang tulus. Ki Jaya Langit melangkah lebih dulu, merasakan energi yang terpancar dari tanah bukit ini. Ia menarik napas dalam, lalu menoleh kepada yang lain. "Bukit ini tidak bisa didaki sembarangan," ujarnya. "Sebelum kita bisa mencapai puncaknya, kita harus melewati ujian yang telah disiapkan oleh para leluhur. Mereka yang gagal dalam ujian ini tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan." Putri Mayang Sari menatap puncak bukit dengan penuh tekad. "Aku siap," katanya. "Apapun yang harus kuhadapi, aku akan melaluinya." Raden Purnama, yang masih lemah akibat serangan bayangan di hutan, mengerutkan kening. Ia tidak ingin mengakui bahwa dirinya takut, tetapi hatinya masih terguncang oleh apa yang baru saja ia alami. Ia menoleh pada Ki Jaya Langit. "Bagaimana ujian ini bekerja?" tanyanya dengan suara serak. Ki Jaya Langit mengangkat tongkat kayunya dan menancapkannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah di depan mereka bergetar pelan, dan seberkas cahaya muncul, membentuk 3 gerbang batu yang masing-masing memiliki ukiran berbeda. Gerbang pertama dihiasi dengan gambar seorang pejuang yang memegang pedang. Gerbang kedua memperlihatkan seorang perempuan yang menangis di tepi sungai, dan gerbang ketiga memperlihatkan seorang raja yang duduk di atas singgasana dengan ekspresi muram. 3 gerbang ini adalah jalan yang harus kita tempuh, jelas Ki Jaya Langit. Setiap orang harus memilih salah satu gerbang dan melewati ujian di dalamnya. Ujian ini akan menguji hati kalian, keteguhan jiwa kalian, dan keberanian kalian dalam menghadapi kebenaran. Para prajurit saling berpandangan, ragu-ragu untuk melangkah lebih dulu. Akhirnya, Mayang Sari menghela napas dan berjalan ke arah gerbang kedua, gerbang yang dihiasi dengan ukiran seorang perempuan yang menangis.
Ia merasakan ada sesuatu dalam gambar itu yang memanggilnya, seolah-olah cerita yang tersembunyi di dalamnya berkaitan dengan dirinya sendiri. Raden Purnama, meskipun masih goyah, memilih gerbang pertama, gerbang dengan ukiran seorang pejuang. Sebagai seorang pangeran, ia selalu diajarkan untuk bertarung, untuk menaklukkan, dan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Jika ini adalah ujian untuk menguji kekuatan dan keberaniannya, maka ia akan melewatinya tanpa ragu. Ki Jaya Langit dan beberapa prajurit memilih gerbang ketiga, gerbang sang raja yang duduk di atas singgasana. Sebagai orang bijak, ia tahu bahwa ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukanlah kekuatan atau keberanian dalam bertarung, melainkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Saat masing-masing dari mereka melangkah ke dalam gerbang yang mereka pilih, dunia di sekitar mereka berubah. Mayang Sari merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran angin yang berputar. Lalu tiba-tiba ia menemukan dirinya berdiri di tepi sebuah sungai yang jernih. Di sana, seorang perempuan muda duduk menangis. Wajahnya tersembunyi di balik rambut panjangnya. "Siapa kau?" Mayang Sari bertanya dengan hati-hati, melangkah mendekat. Perempuan itu mengangkat wajahnya, dan Mayang Sari terkejut ketika menyadari bahwa wajah itu sangat mirip dengan dirinya sendiri. Mata perempuan itu penuh dengan kesedihan yang mendalam, dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar seperti gema yang datang dari masa lalu. "Aku adalah bagian dari dirimu yang telah kau lupakan," katanya. "Aku adalah air mata yang kau sembunyikan, luka yang kau abaikan, dan beban yang selalu kau pikul tanpa pernah kau lepaskan." Mayang Sari merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ujian ini bukanlah ujian fisik, melainkan ujian batin yang jauh lebih sulit. Ia harus menghadapi perasaannya sendiri, rasa takut, keraguan, dan semua beban yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Di tempat lain, Raden Purnama menemukan dirinya berada di tengah medan perang. Pedang-pedang beradu, darah mengalir di tanah, dan suara pekikan pertempuran menggema di telinganya. Di hadapannya berdiri seorang prajurit bertopeng, tinggi dan gagah, dengan mata yang bersinar tajam. "Jika kau ingin maju, kau harus mengalahkanku," kata prajurit itu, menghunus pedangnya. Raden Purnama mengangkat pedangnya tanpa ragu. Ini adalah ujian yang ia pahami, ujian yang cocok untuknya. Namun, saat pedangnya bersinggungan dengan pedang lawannya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia menyerang, rasa sakit yang luar biasa muncul di tubuhnya sendiri. Seolah-olah ia sedang bertarung melawan dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri dengan setiap serangan. Di gerbang ketiga, Ki Jaya Langit berdiri di dalam sebuah ruang singgasana yang kosong. Di depannya, seorang raja duduk dengan wajah penuh kesedihan. "Aku memiliki segalanya," kata raja itu, "tetapi aku kehilangan diriku sendiri. Katakan padaku, apa yang lebih berharga dari kekuasaan?" Ki Jaya Langit menatap raja itu dalam-dalam dan menghela napas. Ia tahu bahwa jawabannya bukan sesuatu yang bisa diajarkan, melainkan sesuatu yang harus ditemukan oleh setiap pemimpin sendiri. Dengan tenang, ia berkata, "Kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memerintah, tetapi juga memahami, mengasihi, dan berkorban untuk rakyatnya." Setiap orang yang melewati ujian ini menghadapi perjuangan mereka sendiri. Beberapa akan menang, beberapa akan gagal. Tetapi hanya mereka yang menemukan kebenaran dalam diri mereka yang akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Bertuah. Udara di sekitar puncak Bukit Bertuah terasa berbeda, tidak hanya lebih dingin, tetapi juga dipenuhi dengan energi yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Kabut perak yang menyelimuti bukit kini semakin tebal, seolah menjadi tirai tipis yang memisahkan dunia manusia dengan sesuatu yang lebih agung dan misterius. Langkah-langkah kaki mereka terasa lebih berat, seakan setiap jejak yang mereka tinggalkan di tanah bukit ini mengandung makna yang lebih dalam. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk berbalik. Putri Mayang Sari berdiri di tengah-tengah puncak, merasakan angin berembus lembut di kulitnya. Di hadapannya terdapat sebuah batu besar yang berkilauan seperti permata, dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang seolah hidup di bawah sinar bulan. Jantungnya berdegup lebih kencang, karena ia merasakan bahwa inilah inti dari perjalanan mereka, tempat di mana semua jawaban akan terungkap. Di sisi lain, Raden Purnama masih terengah-engah setelah melewati ujiannya sendiri. Ujian yang ia lalui telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam pikirannya. Ia tidak hanya bertarung melawan musuh,
tetapi juga melawan dirinya sendiri. Kini, ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal menaklukkan lawan, tetapi juga mengenali batas diri sendiri. Ia menatap batu besar di hadapan mereka, berharap bahwa rahasia yang tersembunyi di dalamnya dapat memberi mereka petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ki Jaya Langit melangkah maju, tangannya meraba permukaan batu yang halus namun terasa hangat, seolah menyimpan energi yang masih hidup. Ia menutup matanya, membiarkan pikirannya terhubung dengan aura yang memancar dari benda suci ini. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata dengan suara penuh ketegasan, "Batu ini bukan sekadar batu biasa. Ini adalah peninggalan Nyi Sekar Puspa, dan di dalamnya tersembunyi kunci yang akan membuka jalan bagi kita." Para prajurit yang menyertai mereka saling berpandangan, bingung dengan kata-kata Ki Jaya Langit. "Kunci?" Salah satu dari mereka bertanya. "Kunci untuk apa?" Ki Jaya Langit menarik napas panjang sebelum menjawab. "Untuk membuka ingatan yang telah lama dikunci oleh waktu. Disinilah semua kisah yang terlupakan akan terungkap. Jika kita ingin mengetahui asal-usul Bukit Bertuah dan mengapa tempat ini begitu dijaga, maka kita harus membangunkan kembali roh-roh leluhur yang masih bersemayam di dalamnya." Mayang Sari menelan ludahnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi sebuah perjalanan yang berkaitan dengan takdir dan sejarah yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. "Bagaimana caranya?" tanyanya dengan penuh kehati-hatian. Ki Jaya Langit mengangkat tongkatnya dan mengetukkan ujungnya ke batu itu sebanyak 3 kali. Seketika, angin bertiup lebih kencang, dan langit di atas mereka tampak bergetar. Cahaya keemasan mulai muncul dari celah-celah ukiran di batu tersebut, menyebar seperti aliran air yang bercahaya. Tanah di sekitar mereka bergetar perlahan, dan kabut perak yang sebelumnya menyelimuti bukit mulai bergerak, membentuk sosok-sosok yang samar, seperti bayangan masa lalu yang kembali ke dunia nyata. Dari dalam cahaya itu, muncul seorang perempuan berwajah lembut namun penuh wibawa. Jubahnya berwarna keperakan, rambutnya panjang menjuntai seperti benang sutra, dan matanya berkilauan seperti bintang di malam hari. Semua orang menahan napas. Mereka tahu siapa perempuan ini. Ia adalah Nyi Sekar Puspa, penjaga Bukit Bertuah yang telah lama menghilang dari dunia manusia. "Wahai para pencari kebenaran," suara Nyi Sekar Puspa terdengar merdu, namun juga mengandung kekuatan yang tidak dapat disangkal. "Kalian telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke tempat ini. Namun, apakah kalian benar-benar siap untuk mengetahui kebenaran yang telah lama terkubur?" Mayang Sari memberanikan diri untuk melangkah maju. "Kami telah menghadapi banyak ujian dan bahaya untuk sampai ke sini," katanya. "Kami tidak akan mundur sekarang. Tolong, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini." Nyi Sekar Puspa menatap mereka dengan lembut, namun matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kilasan-kilasan ingatan dari masa lalu mulai muncul di sekeliling mereka, seolah-olah waktu itu sendiri sedang diputar kembali. Mereka melihat bayangan sebuah kerajaan kuno yang berdiri megah di atas bukit ini, sebuah peradaban yang pernah berjaya tetapi kemudian hancur dalam tragedi yang memilukan. Dahulu kala, Nyi Sekar Puspa mulai bercerita, Bukit Bertuah adalah bagian dari sebuah kerajaan yang sangat makmur. Namun, keserakahan dan ambisi untuk menguasai kekuatan gaib membuat para pemimpinnya lupa akan keseimbangan alam. Mereka mencoba mengendalikan energi yang tersimpan di bukit ini, tetapi justru menimbulkan kutukan yang mengakibatkan kehancuran kerajaan mereka sendiri. Raden Purnama mengerutkan kening. "Kutukan?" tanyanya. "Apakah kutukan itu masih ada?" Nyi Sekar Puspa mengangguk pelan. "Ya, kutukan itu masih mengalir di tempat ini, mengikat setiap jiwa yang pernah terlibat dalam kesalahan masa lalu. Jika kalian tidak berhati-hati, kalian juga akan menjadi bagian dari takdir yang sama." Mayang Sari merasa tubuhnya bergetar. Ia baru menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga tentang menebus kesalahan yang telah lama dilakukan oleh para leluhur mereka. "Lalu apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan kutukan ini?" tanyanya dengan penuh harap. Nyi Sekar Puspa tersenyum lembut, namun matanya menyiratkan sebuah ujian terakhir yang harus mereka lalui. "Kalian harus membuktikan bahwa kalian berbeda dari mereka yang datang sebelum kalian," katanya. "Kalian harus menunjukkan bahwa kalian tidak mencari kekuatan, tetapi mencari kebenaran. Dan untuk itu, kalian harus menghadapi ujian terakhir,
Ujian yang akan menentukan apakah Bukit Bertuah akan tetap menjadi tempat yang dikutuk, atau kembali menjadi tanah yang suci. Angin kembali berembus, dan cahaya di sekitar mereka semakin kuat. Ujian terakhir sudah menunggu. Cahaya keemasan yang memancar dari batu suci semakin terang, mengelilingi Mayang Sari, Raden Purnama, Ki Jaya Langit, dan para pengikut mereka dalam pusaran energi yang seolah menghubungkan dunia nyata dengan dimensi lain. Udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, bukan karena tekanan fisik, melainkan beban spiritual yang semakin terasa. Mereka menyadari bahwa inilah titik puncak perjalanan mereka, ujian terakhir yang akan menentukan nasib Bukit Bertuah serta kebenaran yang telah lama tersembunyi. Nyi Sekar Puspa berdiri tegak. Jubah peraknya berkibar diterpa angin yang berhembus dari segala arah. Tatapan matanya tidak lagi hanya dipenuhi kebijaksanaan, tetapi juga harapan. Ujian terakhir ini bukanlah tentang kekuatan fisik, katanya dengan suara lembut namun tegas. Melainkan ujian hati, ujian jiwa. Kalian harus menghadapi ketakutan dan ambisi terdalam kalian. Jika kalian gagal, bukit ini akan tetap dikutuk, dan kalian tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Mayang Sari menatap Nyi Sekar Puspa dengan tekad yang bulat. Ia telah melewati banyak rintangan, telah menghadapi berbagai tantangan, dan kini ia tidak akan mundur. Kami siap, katanya lantang. Raden Purnama, meskipun masih merasakan sisa ketakutan dari ujian sebelumnya, mengangguk dengan mantap. Ki Jaya Langit menghela napas dalam-dalam, memahami bahwa perjalanan ini adalah takdir yang tidak dapat dihindari. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergemuruh, dan dari dalam tanah muncul 3 lingkaran cahaya yang membentuk segel kuno. Setiap lingkaran memancarkan warna yang berbeda, merah, biru, dan emas. Masing-masing dari kalian harus memilih satu segel, kata Nyi Sekar Puspa. Di dalamnya terdapat cerminan diri kalian yang sesungguhnya. Jika kalian bisa menerima dan mengatasinya, maka kalian akan berhasil melewati ujian ini. Mayang Sari melangkah menuju lingkaran berwarna biru, yang terasa dingin namun menenangkan. Ketika ia melangkah ke dalamnya, dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di Bukit Bertuah, tetapi di sebuah istana yang asing baginya. Namun, suara yang bergema di sekelilingnya sangat dikenalnya. Suara ayahnya, Raja Agung Wijaya. "Ayah?" bisiknya, berjalan perlahan ke dalam aula istana yang luas. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan sebagai dirinya saat ini, melainkan sebagai seorang putri kecil yang duduk di sudut ruangan, menangis diam-diam. Ia mengenali adegan itu. Itu adalah hari ketika ibunya meninggal dunia, hari ketika ia mulai merasakan kesepian yang mendalam. Mayang Sari mendekati sosok dirinya yang kecil. "Aku tidak ingin merasa sendirian," bisik gadis kecil itu. "Aku ingin dicintai, tapi aku takut kehilangan lagi." Air mata mengalir di pipi Mayang Sari. Ia menyadari bahwa selama ini ia terus membawa luka itu dalam hatinya, membiarkan ketakutan akan kehilangan mengendalikan dirinya. Ia berlutut di depan gadis kecil itu dan meraihnya dalam pelukan. "Kita tidak perlu takut lagi," katanya dengan suara bergetar. "Cinta yang sejati tidak akan pernah hilang, meskipun orang yang kita cintai pergi." Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berpendar, dan ia kembali ke puncak bukit. Lingkaran biru di bawahnya perlahan menghilang, menandakan bahwa ia telah berhasil melewati ujiannya. Di sisi lain, Raden Purnama berada di dalam lingkaran merah. Ketika ia memasuki segel itu, ia tiba-tiba berada di tengah medan perang yang berkobar. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di atas tumpukan mayat musuh dengan pedang berlumuran darah. Di hadapannya, seorang lelaki tua dengan pakaian raja menatapnya dengan kecewa. "Kau telah menang, tetapi apakah kau benar-benar menang?" Suara lelaki tua itu menggema. "Apakah kemenangan ini membawa kedamaian, atau hanya menimbulkan lebih banyak perang?" Raden Purnama terdiam. Ia selalu diajarkan bahwa kekuatan adalah segalanya, bahwa seorang pemimpin harus menang dalam setiap pertempuran. Tetapi sekarang, ia mulai menyadari bahwa kemenangan dengan kekerasan bukanlah jawaban sejati. Ia menghela napas, lalu menjatuhkan pedangnya ke tanah. "Kemenangan sejati bukanlah menaklukkan orang lain," katanya perlahan, "tetapi memenangkan hati mereka." Medan perang di sekelilingnya menghilang, dan ia kembali ke puncak bukit. Lingkaran merah menghilang, menandakan bahwa ia telah melewati ujian. Ki Jaya Langit melangkah ke dalam lingkaran emas,
Dan ia langsung dihadapkan pada bayangan dirinya sendiri, lebih muda, lebih angkuh. Kau selalu berpikir bahwa kebijaksanaanmu adalah yang paling benar, kata bayangan itu. Tetapi apakah kau benar-benar memahami makna kebijaksanaan? Ki Jaya Langit tersenyum tipis. Kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, katanya pelan. Tetapi tentang menyadari bahwa selalu ada yang bisa kita pelajari. Dengan kata-kata itu, bayangan dirinya menghilang, dan ia kembali ke dunia nyata. Lingkaran emas menghilang, menandakan bahwa ia telah lulus ujian. Nyi Sekar Puspa tersenyum bangga. Kalian telah berhasil, katanya. Kini, Bukit Bertuah bukan lagi tempat yang dikutuk. Ia telah menjadi tempat kebijaksanaan, tempat di mana mereka yang mencari kebenaran akan menemukan jawaban. Angin berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya sejak lama, langit di atas Bukit Bertuah menjadi jernih. Langit di atas Bukit Bertuah perlahan berubah. Awan kelabu yang selama ini menyelimuti puncaknya mulai menyingkir, memberi ruang bagi cahaya mentari yang perlahan menembus, memandikan tanah yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang kutukan. Udara yang tadinya dipenuhi oleh energi misterius kini terasa lebih ringan, seakan-akan bukit ini telah terlepas dari belenggu masa lalunya. Mayang Sari, Raden Purnama, dan Ki Jaya Langit berdiri di tempat mereka masing-masing, merasakan perubahan itu bukan hanya dengan tubuh mereka, tetapi juga dengan hati mereka. Nyi Sekar Puspa masih berdiri di hadapan mereka. Wajahnya memancarkan kebanggaan dan ketenangan yang mendalam. Kalian telah melewati ujian yang paling sulit, katanya dengan suara yang lembut. Bukan hanya ujian dari luar, tetapi juga ujian dari dalam diri kalian sendiri. Dengan itu, Bukit Bertuah telah terbebas. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi penderitaan. Mayang Sari menghembuskan napas panjang, seakan melepaskan beban yang telah lama ia pikul. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa lega, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya sebenarnya. Jadi ini artinya, suaranya hampir berbisik, bukit ini akan kembali menjadi tanah yang suci. Nyi Sekar Puspa mengangguk. Benar, bukit ini pernah menjadi tempat kebijaksanaan sebelum dikotori oleh keserakahan dan ambisi manusia. Kini, ia dapat kembali menjadi tempat yang suci, tempat bagi mereka yang mencari kebenaran. Ia mengangkat tangannya, dan perlahan-lahan, batu besar yang sebelumnya menjadi pusat ujian mereka mulai berpendar dengan cahaya lembut. Lambang-lambang kuno yang terpahat di permukaannya bersinar sebelum akhirnya menghilang, seolah-olah tugasnya telah selesai. Raden Purnama yang selama ini lebih banyak diam akhirnya angkat bicara. Tapi bagaimana dengan roh-roh yang terperangkap di sini? Tanyanya. Apakah mereka juga telah terbebas? Nyi Sekar Puspa tersenyum. Mereka yang masih memiliki penyesalan akan perlahan pergi, menemukan jalan mereka sendiri. Bukit ini bukan lagi tempat yang mengikat mereka. Mereka yang masih memiliki urusan di dunia ini akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul kabut yang perlahan membentuk sosok-sosok samar. Ada puluhan, bahkan ratusan roh yang kini berdiri di hadapan mereka. Mereka bukan lagi sosok menyeramkan seperti yang diceritakan dalam legenda, melainkan bayangan lembut yang perlahan mulai pudar, seiring dengan berakhirnya kutukan di Bukit Bertuah. Mayang Sari menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya, tetapi hatinya tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang selama ini terperangkap dalam sejarah yang tidak adil. Mereka mengangguk kepadanya, memberikan senyum terakhir sebelum tubuh mereka larut dalam cahaya dan menghilang ke angkasa. Raden Purnama mengepalkan tangannya. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah sekadar menang dalam pertempuran, tetapi juga dalam memahami nilai dari kehidupan itu sendiri. Ia menatap Mayang Sari, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai seorang putri yang harus ia lindungi, melainkan sebagai seorang pemimpin sejati yang mampu membawa perubahan. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Ki Jaya Langit bertanya pada Mayang Sari. Putri itu tersenyum. Aku akan kembali ke kerajaanku, katanya. Aku akan membawa kisah ini kepada rakyatku, agar mereka tahu bahwa tidak semua tempat yang disebut terkutuk benar-benar terkutuk. Kadang, yang diperlukan hanyalah seseorang yang berani mencari kebenaran. Nyi Sekar Puspa mengangguk. Kau memiliki hati yang kuat, Putri Mayang Sari. Dan karena itu, Bukit Bertuah kini akan selalu terbuka bagimu.
Jika suatu hari kau membutuhkan bimbingan atau ingin mencari jawaban, kau bisa kembali ke sini. Mereka semua berdiri dalam keheningan sejenak, menikmati ketenangan baru yang kini menyelimuti bukit ini. Angin yang berhembus tidak lagi membawa bisikan-bisikan menyedihkan, melainkan melodi lembut yang menenangkan hati. Cahaya matahari yang turun di antara pepohonan menciptakan kilauan emas di permukaan tanah. Seakan-akan bukit ini telah mendapatkan berkah baru. Setelah beberapa saat, mereka mulai menuruni bukit. Perjalanan kembali ke dunia luar terasa berbeda, bukan hanya karena medan yang terasa lebih ringan, tetapi karena mereka telah berubah. Mereka telah melalui perjalanan yang mengajarkan mereka tentang keberanian, tentang pengorbanan, dan yang terpenting, tentang arti dari sebuah kebenaran. Saat mereka mencapai kaki bukit, mereka menoleh untuk terakhir kalinya. Bukit bertuah berdiri megah di bawah sinar matahari, bukan lagi sebagai tempat yang ditakuti, tetapi sebagai lambang kebijaksanaan dan harapan baru. Dan dengan begitu, legenda Bukit Bertuah akan terus hidup, bukan sebagai kisah kutukan, tetapi sebagai kisah tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu dan menemukan cahaya di dalam kegelapan.